Hello, good morning, fifth grade. How are you this morning? Yes, as usual, I hope all of you are good and still keep on fire. Tetap semangat ya anak-anak. Okay, what day is today? Yes, today is Monday. But before we start our lesson, it's better if we pray first. Come on, let us pray. Close your eyes and put your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang biar kita tetap semangat, kita harus melakukan tepuk PPK. Come on everybody, let's do it. Come on, everybody can stand up, okay? Come on, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, very good. Oke, nah tadi kita sudah melakukan tepuk PPK. Nah, sekarang sudah waktunya kita untuk belajar. Now let's see the video. Oke students, hari ini kita masuk pada buku tema 3 mengenai makanan sehat dan juga subtema 1 pembelajaran 1. Nah, anak-anak, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Berikut contoh makanan sehat antara lain makanan pokok, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. Nah, adapun kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang 4 sehat, 5 sempurna yang mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan juga lemak. Tahukah kamu anak-anak, makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Nah, itu dia manfaat dari makanan sehat ya anak-anak. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetemakan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Nah, anak-anak, coba kamu amati iklan berikut ini. Adapun kalimat yang biasanya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, biasanya di dalam sebuah iklan terdapat kata-kata kunci. Nah, apakah itu kata kunci? Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kata kunci. Nah, kita akan membahasnya menggunakan peta pikiran seperti berikut ini. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Sedangkan ciri-ciri sebuah kata kunci antara lain terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase. Yang kedua, mengandung kata yang unik dan terdapat dalam sebuah bacaan. Nah, yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik dari sebuah bacaan. Nah, anak-anak, tahukah kamu dalam makanan 4 sehat 5 sempurna, adapun yang disebut sebagai penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, apakah hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Adapun contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang.
Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput yang sudah dimakan hewan tersebut. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan juga gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, yang kedua lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Dan yang ketiga, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, anak-anak, tahukah kamu lambung sapi berbeda dengan lambung manusia di mana ukurannya jauh lebih besar? Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi tersebut terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama, rumen atau disebut dengan perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau disebut dengan perut jala. Selanjutnya, retikulum atau disebut dengan perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Selanjutnya, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Dari sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Nah, selanjutnya sisa-sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, itulah sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia, terkhusus pada sapi. Okay, students, that's all for our lesson today. Now, before we close our lesson, it's better if we pray. Come on, let us pray. Close your eyes and put your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson, and we want to continue our lesson again. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Nah, Miss harap all of you still keep learning and then still keep spirit. Oke, tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Oke, that's all for today. Goodbye. See you tomorrow.